Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiawan dan rekan-rekan kelas 12 SMA Muhammadiyah Kebumen siap membantu Ibu Retno Wahyuningsih dalam melaksanakan uji kinerja hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wahyuningsih. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 program studi sosiologi di Universitas 11 Maret. Hari ini Selasa 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Muhammadiyah Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran dengan model problem based learning dengan teknik presentasi bukan mata najwa pada materi sosiologi kelas 12 subbab dampak globalisasi terhadap komunitas lokal dengan menggunakan Canva, Padlet, Mentimeter, link tr.ee serta Quizizz sebagai media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berta minta tolong sama ketuanya siapa? Oh ya, silahkan dipimpin doanya. Selanjutnya, karena sekolah kita memiliki program kultum atau one by one hadis setiap harinya, Bu Retno minta salah satu dari kalian yang hari ini jadwalnya menyampaikan kultum, kalau tidak salah adalah Mas Catur ya. Silakan Mas Catur untuk memberikan kultumnya hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum dengan judul Allah yang Maha Penolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi penolong bagi kita dan Dia sebaik-baik pelindung. Sudah jelas bahwasanya setiap yang kita inginkan dan setiap apa yang kita butuh, maka Allah akan membantu kita. Oleh sebab itu, maka marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya adalah marilah kita tunjukkan bahwasanya kita itu adalah siswa atau santri yang pandai dan santri yang berakhlak mulia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih. Bu Retno mau cek kehadiran dulu ya. Bu Retno presensi dulu. Arya Antasena. Ya. Kemudian Aditya Sabil hadir. Isnaini Hairunisa. Oh, di kamar mandi. Oke. Ilham Arif hadir. Kemudian Wildan Afis Rizkia hadir. Indra sakit apa? Sakit demam. Iya, memang sekarang lagi musimnya ya. Bu Retno ini juga agak serak. Semoga nanti segera sembuh dan bisa kembali di kelas. Oke, selanjutnya Bu Retno mau lihat kebersihan kelasmu. Kayaknya sudah bersih. Siapa yang piket nih? Saya. Oh iya, pintar. Sudah rapi, sudah bersih. Selanjutnya kita mau nyanyi dulu untuk memupuk nasionalisme kita. Kita berdiri ya. Pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Sudah semangat ya? Oke. Nah,
sudah belajar tentang materi apa ya? Globalisasi. Ada yang masih ingat globalisasi itu apa? Globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi di antara masyarakat, perusahaan dan pemerintahan dari negara atau bangsa yang berbeda di seluruh dunia. Ya, oke, terima kasih Mas Wildan. Ada yang berpendapat lain tentang globalisasi? Angkat tangan. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi itu adalah proses mendunia. Apanya nih yang mendunia? Ya segala bidang. Terus kalau Bu Retno tanya, ada nggak sih di dunia ini yang tidak terkena dampak arus globalisasi? Ada nggak? Ada. Yang menutup diri, bangsa yang menutup diri dari globalisasi. Contohnya mana? Nah, kalau suku Baduy itu walaupun dia menutup diri dari globalisasi, menutup diri dari perubahan sosial, dia itu tetap terkena arus globalisasi walaupun hanya sedikit, kayak gitu. Buah-buahan coba deh kamu lihat. Buah-buahan tuh di toko buah, coba kamu lihat prosentasenya buah asli dari Indonesia sama buah asli dari luar negeri. Kira-kira banyak yang mana? Luar negeri. Jeruknya ya bandingin aja ya. Jeruk Jawa sing bunder, ijo, kotor ya kan. Kalau kita bilang tuh burik dibandingkan sama ya kan jeruk Sunkist misalnya. Jeruk Sunkist yang warnanya oranye, glowing, shiny, shimmering, splendid kayak gitu kan. Ibu, iya kan glowing banget deh. Coba kamu lihat jeruk Sunkist kan, kayak gitu warnanya oranye dibandingkan sama jeruk yang dari Jawa yang bentuknya burik. Ya jelas ibumu atau bapakmu atau kamu deh yang ke toko buah pasti milih yang shiny, shimmering, splendid, glowing kan, kayak gitu. Mandang fisik kayak gitu dan lain sebagainya. Padahal Indonesia itu adalah negara yang agraris, tapi produk pertanian pun itu didominasi sama dari luar negeri. Jadi miris kan, seperti itu. Di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Boleh dibacakan Mas Arya? Indikator pencapaian kompetensi 3.2.6 menganalisis dampak globalisasi terhadap komunitas lokal. 4.2.6 menganalisis berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi melalui diskusi. Yang pertama, model dan metode pembelajarannya hari ini kita masih menggunakan problem based learning. Problem based learning sama seperti yang kemarin. Bu Retno akan memberikan beberapa artikel untuk kamu analisis nanti bersama kelompokmu yang tadi sudah dibuat. Kemudian teknik presentasinya, kalau presentasinya kemarin menggunakan window shopping, hari ini kita akan belajar pakai sejenis talk show bukan mata najwa. Jadi nanti kan tadi kamu sudah dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, anggotanya ada 3. Nah, setelah itu 1 di antara 3 anggota kelompokmu itu nanti akan menjadi narasumber yang akan Bu Retno ajak di talk show bukan mata najwa, yang akan mempresentasikan artikel yang sudah dianalisis oleh kelompok kalian. Nah, nanti yang lain, anggota yang lain yang tidak menjadi narasumber di bukan mata najwa itu akan memberikan tanggapan secara tertulis maupun lisan. Secara tertulis melalui komentar nanti di Padlet, nanti kita akan buka di Padlet. Kemudian secara lisannya berarti nanti ketika jalannya diskusi, jalannya presentasi, kalian bisa mengacungkan tangan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap kelompok lain. Paham ya? Nah, nanti yang akan jadi hostnya adalah Bu Retno sendiri. Pura-puranya Bu Retno yang jadi Mbak Nananya ya, gitu. Narasumbernya adalah 5 anggota tadi. Kemudian teknik penilaian sikapnya yang pertama ada religius, mandiri, gotong royong, tanggung jawab, nasionalisme, dan percaya diri. Nanti Bu Retno akan menilai kamu di bagian itu juga. Kemudian teknik penilaiannya adalah keterampilan kognitifnya. Ada yang pertama adalah keterampilannya, Bu Retno lihat dari presentasi dan diskusi kalian. Kita nonton dulu nih. Udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair
Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050, pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target 0 emisi segera. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan itu yang paling kita butuhkan segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Sudah lihat videonya? Iya, videonya Mbak Najwa tadi bilang tentang apa? Tentang apa? Prediksi tahun 2050 ketika kita tidak melakukan apa-apa, ya kan? Apa yang terjadi ketika tahun 2050 saat ini kita tidak melakukan apa-apa? Apakah yang terjadi? Oke, dari video yang tadi saya tonton tentang tahun 2050 akan terjadi apa ketika kita tidak melakukan apa-apa. Yang dapat saya simpulkan adalah bahwa di tahun 2050 akan terjadi sebuah krisis pangan dan lain sebagainya jika kita tidak melakukan preventif atau bentuk upaya untuk pencegahan itu semuanya. Salah satunya adalah bekerja sama di berbagai sektor ekonomi untuk meningkatkan daya ekonomi dan supaya persiapan untuk tahun di 2050 itu, karena sesuai data yang ada bahwa tahun 2050 itu bakal terjadi berbagai kejadian seperti kota-kota yang pada itu akan tenggelam, kemudian krisis ekonomi pangan, bahkan setiap negara pun akan egois. Karena apa? Karena mereka lebih mementingkan kehidupan negaranya sendiri. Nah, dari itu dapat disimpulkan bahwa ayolah kita sekarang sebelum tahun 2050 memperbaiki baik dari segi lingkungan, bahkan dari segi penjagaan bumi seperti tidak membuang sampah sembarangan, bahkan kita menjaga stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang dampak globalisasi terhadap komunitas lokal seperti yang sudah Mbak Najwa tadi katakan. Selanjutnya ada fenomena apa ini?
Ukti sekaligus Army. Kalian bisa lihat materi ini di link Trinya Bu Retno, dibuka link tr.ee/retnowo. Sudah. Ada ukti sekaligus Army. Nah, di sini ada ibaratnya berbenturan ya kan, berbenturan antara ajaran agama dengan hobi si para ukti-ukti ini. Nah, nanti untuk membaca lebih jelasnya lagi, lebih gamblangnya lagi, nanti kalian bisa baca sendiri di The Conversation yang sudah Bu Retno kasih link di link Trinya Bu Retno. Oke? Yang kedua ada Agus Adit Syahril, angkat tangan. Mau kelompokan di mana? Di situ. Indah, Mas. Minta maaf. Disayang. Kemudian tim 3 ada Arya, Wildan sama Isna. Mau di mana? Mau di mana? Di sini. Pindah, Mas. Sini, ayo Mbak. Ya. Dengarkan instruksinya Bu Retno dulu. Dengarkan, menghadap ke depan. Jadi itu di link Trinya Bu Retno ada LKPD, ya. Dibuka LKPD-nya, di situ ada kelompok 1 sampai kelompok 5. Silakan kalian ambil kelompok kalian masing-masing, dibaca artikelnya, dianalisis di pertanyaannya. Kemudian setelah itu hasilnya silakan nanti diupload di Padlet, ya. Padletnya itu ada di link Trinya Bu Retno juga. Silakan dikerjakan, didiskusikan bersama kelompoknya, bisa membuka materi dari link Trinya Bu Retno. Tadi Bu Retno udah memberikan modul buat kalian, silahkan dikerjakan. Waktunya 30 menit, silakan. Sudah selesai semua ya? Kelompok 1 sudah upload? Kelompok 2 sudah upload? Kelompok 3 sudah upload? Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah, oke, berarti kita siap ya. Kita siap memulai untuk talk show Bukan Mata Najwa. Nah, untuk menambah rasa semangat kalian, karena Bu Retno tahu pasti kalian itu sangat capek nih ya. Tadi sudah capek mengerjakan LKPD, kemudian nanti kita akan melakukan talk show Bukan Mata Najwa. Nah, untuk membangkitkan semangat kalian, kita akan melakukan ice breaking TikTok yang lagi viral ya, yang mata-matamu, tahu kan? Ya, yuk kita melakukan ice breaking, yuk semua berdiri semua. Mana matamu? Yang benar, mana matamu? Ini mataku, mata kanan mataku, mata kiri mataku, mata-mata. Wah, semua. Ini mataku, mata kanan mataku, mata kiri mataku, mata-mata.
Berutna buka dulu ya. Selamat siang semuanya. Ya, jumpa lagi bersama saya Ibu Retno Wahyuningsih yang hari ini kita akan melakukan talk show namanya Bukan Mata Najwa. Siang hari ini kita sudah kedatangan 5 narasumber hebat kita, ya. Kita akan kenalan dulu dengan 5 narasumber kita. Silahkan, yang pertama ada dari kelompok 1. Silakan. Nama saya Aida Lindaniar, saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Jovan dan Edna. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, siang hari ini karena kita sudah kedatangan 5 narasumber hebat kita, tadi sudah mewakili kelompok 1 sampai kelompok 5. Tepuk tangan semuanya. Ya, semangat ya. Hari ini di Bukan Mata Najwa, saya sebagai hostnya, ya, Bu Retno sebagai hostnya, kita akan membahas tentang globalisasi. Khususnya adalah dampak globalisasi terhadap komunitas lokal. Bahwa kita tahu globalisasi itu sekarang sudah kita rasakan, di sekitar kita itu sudah terjadi dampak globalisasi. Iya, kalian merasakan globalisasi? Merasakan. Nah, hari ini kita akan mengupas sedalam dan dikupas sejelas-jelasnya tentang globalisasi dan dampaknya terhadap komunitas lokal. Yuk kita mulai. Kesenjangan sosial merupakan kesenjangan keadaan karena tidak sama imbangnya sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang dapat timbul perbedaan. Jadi kesenjangan ini muncul di dalam kehidupan masyarakat sosial. Nah, timbulnya ini nantinya berdampak kepada kehidupan masyarakat yang berbeda. Jadi seperti itu. Nah, atau lebih jelas teman-teman. Nah, kesenjangan sosial ini ternyata bisa berdampak pada globalisasi terhadap komunitas lokal. Ternyata kesenjangan sosial itu berdampak negatif. Nah, jadi kesenjangan sosial itu salah satu dampak negatif dari globalisasi terhadap komunitas lokal. Sehingga nantinya masyarakat itu bersenjang karena mereka lebih menggunakan smartphone kehidupannya, semua akses smartphone, perdagangan, bahkan jual beli dan lain sebagainya, interaksi menggunakan handphone. Mereka kurang berinteraksi dengan yang ada di kehidupan nyata. Mereka dalam kesehariannya kurang berinteraksi dan kurang berkehidupan sosial. Sedangkan kita sendiri makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Jadi seperti itu. Oke, ini pertanyaan sangat bagus ini. Yang pertama, Anda tadi menyinggung tentang kesenjangan sosial. Ya, saya tadi sedikit menyinggung tentang kesenjangan sosial. Nah, pertanyaannya, apa kerugian program transmigrasi? Oke, transmigrasi sendiri kan perpindahan penduduk, Ibu. Nah, perbedaan penduduk di sini kita dapat melihat teman-teman. Ketika pemetaan kota Jakarta dengan pemetaan Jawa Tengah. Jawa Tengah katakanlah penduduknya mayoritas sekitar 1 juta penduduk. Sedangkan Jakarta sendiri penduduknya sampai kurang lebih 5 juta lah, katakanlah seperti itu. Nah, dari situ bagaimana dampak transmigrasi ini? Ketika ada pemetaan pemindahan penduduk dari Jawa Tengah ke Jakarta, otomatis yang pertama dampak buruknya adalah kota Jakarta semakin padat pastinya. Sedangkan ketika kepadatan penduduk itu terjadi, pasti nantinya yang pertama banyak polusi karena mobilitas banyak. Kemudian yang kedua, ketika nanti di sana mereka kayak bekerja di pabrik itu muncul banyak sekali pabrik yang muncul. Nah, di situ juga akan berdampak pada kesehatan lingkungan yang ada. Nah, itu dari segi kesehatan fisik. Yang kedua juga ada dari segi daerah. Ketika daerah itu padat, pastinya bisa terjadi yang pertama tidak ada lagi irigasi atau irigasi itu menyempit sehingga mereka lebih mudah banjir. Kemudian dengan padatnya penduduk itu bumi akan setiap tahun itu akan semakin menurun. Itu dampak dari transmigrasi, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, selamat siang teman-teman semua. Oke, pertama kita bahas globalisasinya terlebih dahulu. Ya, globalisasi seperti yang kita ketahui pasti berbau-bau modern, adanya teknologi. Sampai di sini paham?
Sampai teknologi ya. Teknologi, biasanya teknologi itu ada apa? Emisi, karbon, polusi. Nah, itu dia yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi kaitannya dengan globalisasi, antara pencemaran lingkungan dan globalisasi itu sangat erat. Karena bagaimanapun globalisasi menuntut tentang kemajuan teknologi. Yang mana pada teknologi tersebut ada dua sisi seperti mata uang, seperti ini. Nah, ada depan dan juga belakang. Depannya contohnya adalah sisi positif ketika terjadi pencemaran lingkungan. Di balik sisi positif juga ada sisi negatif. Seperti yang kita rasakan saat inilah, banyak sekali di kota-kota besar itu asap-asap berkabung, banyak polusi, kemacetan, itu kan pencemaran lingkungan. Bahkan sampai terjadi pencemaran suara. Salah satu pencemaran lingkungan adalah pencemaran air. Nah, apa yang menyebabkan pencemaran air tersebut? Jadinya apa? Di sungai banyak sekali air atau dalam jumlah kadar limbah yang sangat tinggi, sangat besar. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ya dengan cara mengontrol menggunakan perundang-undangan yang benar. Contohnya di sungai ini, di sungai Ciliwung, di sungai Lukulo, contohnya kadar limbahnya tidak boleh sampai 0,5% biar bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Contohnya seperti itu. Ada lagi cara pencegahannya melalui dengan pengetatan filtrasi yang digunakan di sungai. Contohnya di waduk dikasih filter biar tidak mengalirkan banyak sekali limbah. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada suatu masalah harus tahu cause and effect-nya. Nah, jadi itu mungkin kalau pemikiran saya seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang urbanisasi sebagai dampak globalisasi terhadap komunitas sosial. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih urbanisasi itu. Urbanisasi yaitu sebuah pergeseran komunitas perdesaan ke perkotaan, sehingga pada penjelasan ini komunitas perkotaan akan lebih bertambah populasinya. Kemudian untuk globalisasi tersendiri yaitu yang mana ini merupakan suatu dampak yang kita rasakan baik di dunia maupun di negara kita sendiri. Nah, kemudian urbanisasi ini merupakan suatu penduduk perdesaan yang beramai-ramai mendatangi sebuah perkotaan, yang mana tujuannya tak lain adalah untuk mencari ilmu, kemudian melanjutkan studinya di sebuah kota-kota besar. Nah, namun dalam hal ini di zaman sekarang urbanisasi ini berdampak atau bergeser daripada mana tujuan utamanya, yaitu banyak sekali masyarakat perdesaan yang pindah ke perkotaan, yang mana malah dia mengikuti perkembangan zaman di kota, yang mana diantaranya adalah mengikuti gaya tren baju, kemudian mengikuti gaya hidupnya dan lain-lain sebagainya. Kriminalitas sebagai dampak globalisasi terhadap komunitas lokal. Belakangan ini arus globalisasi yang telah mempengaruhi sendi-sendi dasar kehidupan manusia memberikan dampak negatif yang banyak terhadap keamanan dan pertahanan di negara di banyak negara. Perlu kita ketahui bahwasannya semakin banyak mobilitas yang masuk di negara kita ini, semakin banyak mobilitas yang masuk dari negara-negara lain ke negara kita ini memberikan dampak negatif juga, ikhwan sekalian. Ini memberikan dampak negatif kepada kita karena mobilitas yang masuk dari negara lain ke negara kita ini membuat orang-orang, ya mungkin bisa kita bahasakan, banyak orang yang dengki atas sesuatu barang yang baru, barang yang kalau bisa kita lihat barang yang mewah dimiliki oleh seseorang, ini memunculkan seseorang ini iri, rasa dengki untuk memilikinya, sehingga terwujudlah suatu kriminalitas, sehingga orang tersebut ini berupaya bagaimana caranya untuk bisa memiliki benda tersebut. Pada hakikatnya, setiap bangsa itu memiliki jati diri yang merupakan sebuah identitas suatu bangsa dan merupakan nilai-nilai realita bangsa itu sendiri.
Jadi diri suatu bangsa merupakan suatu hal yang mutlak yang dimiliki oleh suatu bangsa tersebut. Jadi diri tersebut tumbuh dan berkembang menjadi buah pemikiran yang menyatu menjadi suatu nilai bersama yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Namun kini jati diri bangsa tersebut telah ternodai dan mulai memudar. Hal ini disebabkan karena arus globalisasi yang semakin marak di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan mengancam jati diri suatu bangsa apabila tidak ditangani dengan serius. Dengan arus globalisasi, kita mampu mengakses dan memperoleh informasi dengan tidak terbatas. Bisa kita lihat di berbagai media elektronik maupun cetak, yaitu banyak tontonan yang cenderung merusak, namun mirisnya masyarakat malah mengikutinya, yang banyak terjadi di kalangan remaja. Karena tontonan tersebut, mereka menginginkan kebebasan dalam pergaulan, berpakaian, dan bahkan mereka pergi ke klub mabuk-mabukan mengikuti budaya barat. Hal itu tentunya dapat merusak moral. Mereka lupa bahwasanya mereka adalah generasi muda penerus bangsa yang diharapkan mampu menjaga eksistensi bangsa di mata dunia. Mereka lupa dengan budaya mereka sendiri dan lupa akan pentingnya nilai-nilai kebudayaan bangsa. Beberapa budaya lokal yang hilang, contohnya gotong royong. Saat ini contoh di perumahan-perumahan elit dan komplek-komplek elit. Saat ini jarang sekali dilakukan gotong royong, bahkan mereka cenderung individualisme. Jangan sampai pudar tergerus oleh globalisasi. Sopan santunnya kalian, walaupun anak gaul ya kan, walaupun jadi anak gaul tuh kalian harus tetap sopan, gitu ya. Oke. Bukan Mata Najwa episode 1 kali ini berakhir cukup di sini saja. Tadi kita sudah mempelajari globalisasi yang ada di sekitar kita, dampaknya terhadap komunitas lokal. Tadi ada kesenjangan sosial, ada urbanisasi, ada kriminalitas, kemudian ada pencemaran lingkungan, dan yang terakhir adalah hilangnya jati diri bangsa. Nah, Bu Retno sebagai hostnya nih berpesan kepada kalian, walaupun kita hidup di era globalisasi ada di sekitar kita, Bu Retno berpesan kepada kalian untuk tetap sopan santun, menjaga budaya kita, tetap cinta terhadap Indonesia. Kalian boleh suka dengan musik luar negeri, boleh suka dengan budaya luar negeri, tapi kalian harus bisa memilih dan memilah mana budaya yang bagus, mana yang tidak untuk diadopsi di kehidupan sehari-hari kalian, ya, agar kita tidak kehilangan jati diri bangsa Indonesia dan kita patut bangga terhadap Indonesia. Oke, Bukan Mata Najwa episode kali ini berakhir cukup di sini saja. Di minggu depan di Bukan Mata Najwa episode selanjutnya nanti akan ada narasumber hebat kita yang akan mengupas fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Saya sebagai hostnya mohon undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yuk sekarang kita melakukan kuis. Silakan untuk narasumber boleh kembali ke tempat. Yuk silakan kalian buka link Trinya Bu Retno, link tr.ee/retno.wo. Silakan diklik ya. Silakan diklik bagian kuis. Nah, nanti itu akan menuju ke tautan kuisis.
hari ini Bu Retno mau salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, kesimpulan dari saya yaitu pelajaran kali ini sangat menyenangkan dan kita jadi tahu apa itu globalisasi, tentang yang ada di dunia ini, dan kesenjangan sosial, pencemaran lingkungan, kriminalitas sebagai dampak globalisasi itu terjadi, dan lain-lain yang masih banyak lagi. Intinya itu kita di sini semakin berkembang atas apa itu globalisasi. Nah, tahap yang selanjutnya adalah silahkan kalian membuka link tr.ee/Retno.wo. Silahkan diklik bagian refleksi karena kita akan melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan pembelajaran dengan Bu Retno melalui Mentimeter? Silahkan diklik. Kemudian diisi ada 3 poin. Silahkan diisi untuk menyampaikan saran atau pesan kalian selama pembelajaran hari ini. Silahkan diisi. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Bu Retno punya quote of the day, kata-kata hari ini. Time is running, globalisasi juga tidak bisa dihentikan. Jangan buang waktumu untuk mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Explore the world as more as you can. Go wherever you wanna go, do whatever you wanna do. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bu Retno mengucapkan terima kasih kalian karena sudah menjadi siswa yang sangat luar biasa, siswa yang sangat aktif, siswa yang amat sangat menyenangkan, yang sudah mengikuti pembelajaran Bu Retno dari awal sampai akhir. Minggu depan, karena materi kita sudah habis, minggu depan kita akan melakukan ulangan harian menggunakan kuisis. Nanti silahkan kalian pelajari materi sosiologi dari awal sampai hari ini, agar nanti ketika ulangan harian di minggu depan kalian mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita tutup menggunakan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Retno akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.